Oke, selamat siang buat kita, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Suferdi Riyandi dengan NPM 247820033. Dan kali ini saya akan melanjutkan sebuah paket tracer saya di 933, yaitu paket tracer HSRP Configuration Guide. Nah, di sini HSP Configuration is not required skill for this module ya. Jadi katanya course of the CCNA certificate, however, so you might enjoy implementation HRP in paket tracer. Jadi completing this activity will help you better understand how HRP and especially FHRPs atau HRP, HSRP operate. Jadi katanya kita tuh nggak perlu skill yang sangat tinggi untuk melakukan CCNA ini. Jadi yang terpenting itu kita bisa enjoy, dan kita ini akan membantu kita untuk lebih mengerti tentang HRP, gitu, HSRP. Nah, kita coba cek dulu ya. Itu belum saya buka di ini, Zatom di sini, gitu ya. I hope this nothing too bad. Oke. Pakai nama dulu sih di sini. Ya, jadi di sini ada addressing table dan juga ininya ya, topologinya. Kita coba cek dulu. The objective. Ya, ini paket you will how learn. Jadi kita akan mengetahui ya, mempelajari bagaimana untuk bisa mengkonfigurasi hotstanding router protokol HRP. Jadi untuk memprovide redundant default gateway device to host and LAN ya. Terus after konfigurasi kamu akan mengetes ya, konfigurasi to verify host able to use redundant default gateway. Jadi untuk mengeceknya karena become available. Di sini configuration HRP, configuration standby router, sama verify operation system. Ini backgroundnya ya, lumayan panjangnya backgroundnya. Jadi spanning tree protocol provide loop free, jadi redundant. Jadi kita menggunakan spanning tree protocol ini untuk menghindari terjadinya loop. Terus di sini ada beberapa hal penting, katanya bahwa tidak ada ya, namun STP itu tidak dapat menyediakan gateway cadangan. Terus router gateway bagi perangkat end user jika router gateway utama gagal, jadi dia pakai itu. Terus kita juga menggunakan first hook redundant protocol atau FHRP. Itu adalah protokol yang menyediakan gateway cadangan secara otomatis. Dan juga di sini ada dua lebih router yang dapat satu membagi alamat ya, ini routernya ada dua ya, mungkin seperti itulah ya. Kita get the wish. Oh, ini ya, kita langsung saja ya. Kita langsung saja ke step 1. Jadi step 1, go to the desktop PCA, open command prompt, dan trace-nya kita suruh trace ini ya. Terus ini PCA, terus kita suruh command prompt, enter, kita suruh trace ini. Nah, ini ya, seperti ini dia muncul. Jadi kalau kita cek di sini, dia itu kita lihat dari table-nya itu dia pakai ini satu ya, itu ini yang dua itu R2 nih, 100-102 tuh, 102 nih di iNet-nya ya. Masuk ke iNet baru nanti dia 29 itu tujuannya. Ya baru dia masuk. Jadi web server ya, web server. Jadi dia itu masuk ke S1 dua. Nah, dia R1, R2 ke
Mana tadi dia di sini ya tadi. Langsung ke iNet, nah, internet, baru dia ke web server ya. Jadi jalannya seperti ini. Oke, lanjut ya. Berhasil ya. Oke, lanjut lagi ke hmm, terus kita disuruh apa lagi di sini? Nah, kita suruh isi B-nya sekarang. Isi B-nya seperti apa tracernya begitu. Nah, harusnya sih mirip-mirip ya, cuman dia harusnya dia lewatnya jalur beda aja. Nah, ini isi B ke sini dulu, baru ke sini. Harusnya ya. Tiga harusnya. Nah, mana sih? Nah, ini 921 satu tiga ya. Nih, 13 ini sama yang tadi nih. Sini juga sama ya, sama. Jadi beda jalurnya aja karena dia kan emang melewati ini gitu. Terus lanjut lagi uh, delete the link between. Nah, coba kita konfigurasikan dulu ya. Ini apa yang dibutuhkan. Router 1 enable config, baru interface gigabit no test no, baru stand by version 2. Nah, terus standby 1 IP 192.168.1.254 dan WR. Router 3 enable configure interface gigabit ethernet 0/0 priority ya harusnya ya, ntar lah ya. Lupa gitu kalau pas set priority-nya. Okay. Gigabit ethernet itu 01 juga ya. Lalu standby version itu priority-nya priority 150, baru standby 1 prep prepare and configure. Oke, masuk ke S2 ini 3 configure terminal gigabit 0/0 standby version 2 standby 1 IP 92.168.1.254 and WL. Lanjut ke router 2 ya.
switch switch 1 enable configure IP default gateway 192.168.1.254 ya. Enter dan WR ya. Sama juga kita lakukan di S3, baru kita atur yang ini ya. Oke. Dua lima empat dan WR. Jadi kalau kita cek di sini 80% ya, karena kita belum mengatur visinya. Atur visinya buat ini 254 ya, sama kayak ini. Oke, dan seterusnya sudah jadi ya. Nah, sudah 100% ya. Sebelum saya ini, kita lanjut ke kesimpulan terlebih dahulu ya. Nah, di sini HRP atau Hot Standby Router Protocol itu adalah solusi redundan pada gateway otomatis di jaringan Kispo. Dengan adanya HSRP, itu dua router bekerja sama sebagai satu gateway virtual. Jika satu router mati, router lainnya itu langsung menggantikan. Jadi kalau misalnya ada gangguan misal di kampus gitu, gangguannya itu terjadi pada satu router misalnya. Jadi ya router yang lain bisa jadi backup gitu. Jadi internetnya nggak mati sepenuhnya. Apalagi kalau memang itu terjadi di pekerjaan-pekerjaan atau di tempat yang dimana dia tuh memerlukan internet selama 24 jam. Coba kita bayangkan ketika itu terjadi pada rumah sakit yang kalau misal robot yang ada kan yang canggih yang sampai pakai pakai robot dan orang yang mengendalikan dari jauh gitu untuk operasi. Kalau misalnya internetnya mati terputus apa enggak gagal operasinya seperti itu. Jadi kita perlu internet yang terus ada selama 24 jam seperti itu. Kita gunakan eh, itu ya, gunakan tadi si HSRP untuk menjadi redundan, untuk menjadi backupnya atau redundan. Itu mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat sore. Oke.